Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa para sahabat medsos sekalian dimanapun berada. Ya, di kesempatan kali ini masih membahas tentang alam bawah sadar. Ya, kita pertajam lagi ya. Alam bawah sadar. Di Islam itu ada peristilahan kitab di Lauhul Mahfuz, catatan amal. Nah, catatan amal ini yang disebut Lauhul Mahfuz adalah catatan dari dosa-dosa ya. Kalau di Hindu atau Buddha dikenal dengan istilah karma ya. Nah, itu di situ dicatat sangat lengkap ya. Bagaimana pola dari Lauhul Mahfuz ini? Sistem pencatatannya, anggapnya gitu ya. Dia ini mencatat perbuatan yang ternyata setiap orang itu berbeda-beda. Itu buktinya bisa kita temui sehari-hari ya. Bayi lahir ada yang laki-laki, ada yang perempuan, berlainan jenis kelamin, berlainan nasib, baik kesehatannya, ekonominya, beruntungnya, dan lain-lainnya. Itu bukti dari berbeda-bedanya catatan amal. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa berbeda-beda? Ini kan identik dengan keinginan manusia, semuanya ingin bahagia dunia akhirat. Jika demikian, kenapa tidak dilahirkan semua dalam keadaan yang sangat beruntung? Kenapa dilahirkan itu berbeda kesehatannya? Kalau lemah ya semua bayi sama-sama lemah. Tapi ada yang lahir dalam keadaan, mohon maaf, cacat misalkan.
Ada yang lahir di keluarga kaya, ada yang lahir di keluarga miskin, ada yang lahir dengan strata sosial tinggi, ada yang lahir dengan strata sosial menengah, dan ada pula yang lahir dengan strata sosial rendah. Ada lahir yang diharapkan kelahirannya, ada bayi lahir yang tidak diharapkan kelahirannya. Bahkan tempat lahirnya pun berbeda. Ada yang lahir di kasur empuk, ada yang lahir di perjalanan di mobil misalkan, dan lain-lain dan lain-lain. Ada yang setelah lahir orang-orang sekitarnya bahagia, ada yang setelah lahir bayi ini orang di sekitarnya itu gelisah. Sehingga kita sering mendengar ya, ada bayi yang dibuang di tempat sampah misalkan. Kalau di zaman jahiliyah dulu, apabila lahir perempuan ya langsung dikubur hidup-hidup, gitu ya. Ada yang lahir bahkan di agamanya pun berbeda-beda. Ada yang lahir di keluarga Yahudi, ada yang lahir di keluarga Nasrani, ada yang lahir di keluarga Islam. Dan bermacam-macam agama. Semua agama ya ada kelahiran-kelahiran kan. Perdalam lagi, fakta mengatakan ya, yang lahir di keluarga Yahudi misalkan menganggap selain Yahudi sesat, yang lahir di Nasrani menganggap selain Nasrani sesat, yang lahir di Islam menganggap selain Islam sesat ya. Tapi pertanyaan dasarnya kembali ke awal tadi, sebab lahir mahfuz setiap orang berbeda, maka kelahirannya itu berbeda-beda pula tuh, sampai sedetil-detilnya tuh. Takdirnya lah, gampangnya begitu. Ketetapan dari mulai jenis kelamin, nasib, dan lain-lain. Ya, definisi umumnya kan kitab Lauhul Mahfuz ini mencatat nasib dari seseorang dari A sampai Z-nya, umur, rezeki, jodoh, ya, detail-detailnya itu dicatat semua.
Itu kan definisi yang sifatnya apa? Setelah gitu kan. Nah, kalau dilempar pertanyaan, kenapa bisa berbeda-beda kayak begitu? Ada apa gitu? Gak usah terlalu dalam-dalam dulu dari segi beruntung nasib ekonomi misalkan. Itu sudah berbeda-beda, terkesan gak adil kan gitu. Nah, kenapa bisa berbeda-beda seperti itu? Nah, berarti catatan-catatan si bayi ini dari A sampai Z-nya, sedetil-detilnya itu bersesuaian dengan sesuatu nih. Nah, makanya dia berbeda-beda. Nah, ini sangat menarik. Bagaimana memecahkan hal seperti ini? Kan gitu. Bisa jadi banyak keterangan di literasi berbagai macam aliran agama ya. Ya paling nggak kita sebut 3 agama besar lah, Hindu, Nasrani atau Kristen, dan Islam ya. Paling nggak di Islam itu literasi yang menjelaskan ini mengatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan suci. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya, lanjutannya yang membentuknya tuh, yunasironihi au yumajisanihi ya. Jadi ya gampangnya kan, mau beragama apa nih anak kan gitu. Itu tergantung orang tuanya. Seolah-olah di situ menjelaskan seperti itu saja. Nah, karakter dari Lauhul Mahfuz itu kan mencatat sedetil-detilnya tuh. Termasuk dia akan beragama yang benar atau enggak. Di situ tercatat itu. Kan detil ya. Nggak bakal ada yang luput itu. Seolah-olah keterangan ini bertentangan dengan hadis tadi ya. Kalau hadis tadi kan mengatakan maka kedua orang tuanya lah yang akan membentuknya gitu. Tapi karakter dari Lauhul Mahfuz itu mengatakan tidak begitu. Seolah-olah seperti ada pertentangan antara hadis dan keterangan dari
catatan perbuatan atau kitab nasib lah, anggap aja begitu ya, Lauhul Mahfuz kalau bahasa Islamnya kan. Nggak tahu kalau di Nasrani apa sebutannya, Yahudi apa sebutannya, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana jawabannya? Kan kalau karakter bahasa Arab itu, abun itu fa'abawahu, maka kedua orang tuanya. Kenapa enggak fa walidaihi gitu misalkan. Tapi abawa menggunakan kata abun ya, asal kata abun ya. Ya, kalau di karakter Arab itu abun itu nggak mesti orang tua ternyata gitu. Paman bisa disebut abun. Saya nggak tahu kalau paman perempuan bisa disebut abun atau enggak ya. Ya kalau Arab ini kan, bahasa Arab ini begitu menyebut sesuatu yang ada hubungannya dengan laki, dengan yang laki-laki, gender laki-laki, maka yang gender perempuan udah termasuk di dalamnya. Biasanya begitu. Makanya di situ nyebutnya abawahu. Gitu. Ya, jadi bisa jadi setelah lahir diasuh sama siapa gitu kan. Bahkan dari hari pertama kelahiran ada yang begitu kan. Nah, makanya di situ menyebutnya abawahu. Nggak diasuh oleh orang tua kandungnya gitu. Nah, pertanyaannya apakah berkenaan dengan orang? Entah pamannya, entah orang lain yang menjadi orang tua asuh, atau di yayasan misalkan bayi ini, atau gimana? Termasuk abawahu enggak? Gitu. Ya, faktanya yang paling membentuk itu lingkungan. Kan seperti itu ya. Setiap anak lahir itu suci. Maka kita perluas maknanya ya, maka kedua orang tuanya lah yang akan membentuk agamanya. Kan tadi di hadis itu teksnya kan kita persingkat aja. Yunasironihi, Nasrani atau Majusi atau apa gitu kan. Ya silakan dilihat saja untuk teks hadisnya kan gitu. Setiap anak lahir itu dalam keadaan suci, maka lingkunganlah yang membentuknya. Setiap anak lahir itu suci, maka gurunya lah yang membentuknya. Emang gak bisa? Bisa. Setiap anak lahir dalam keadaan suci, maka orang tua asuhnya lah yang membentuknya, padahal bukan orang tua kandung. Orang lain yang jadi orang tua asuh. Bisa juga kan? Hadis ini menyebutkan kesucian dan agama yang melenceng. Jadi dari kesucian abawahu ini membuat kotor, membuat tidak suci lagi. Ke situ arahnya tuh maksudnya. Maksud hadis itu tuh begitu. Jadi kalau udah dengan pemahaman begitu, tidak lagi bertentangan dengan karakter atau prinsip dari kitab Lauhul Mahfuz gitu.
Ya, sekali lagi ya, hadis itu prinsipnya mengatakan adalah bayi suci, kemudian abawahu dengan makna macam-macam nih, entah orang tuanya, entah lingkungannya, entah orang tua asuh atau apa, atau gurunya atau apa, yang membuat dia kotor. Karena teks hadisnya, redaksi hadisnya mengatakan nggak ada mukmin di situ ya. Yunasironihi aw yumajisanihi gitu. Sedangkan Lauhul Mahfuz ini pun penyebab kotornya ini dan kotornya bagaimana atau dia tidak terpengaruh walaupun langka yang kayak gitu. Lauhul Mahfuz ini ya hanya mencatat itu, mencatat ketetapan itu. Jadi ibaratnya blueprintnya itu Lauhul Mahfuz, prakteknya itu hadis ini gitu. Eksekusinya gitu maksudnya. Sudah tidak bertentangan lagi jika demikian kan. Kemudian tambahan lagi biar nggak salah paham, kenapa di hadis ini dikatakan fa'abawahu, kedua orang tuanya dengan makna yang luas tadi, membentuknya jadi Nasrani, jadi Majusi dan lain-lain. Mohon maaf saya sebut kotor gitu kan. Ya karena di zaman itu sudah muncul risalah baru yang dibawa oleh seseorang yang bernama Muhammad ya, yang mengeluarkan hadis ini gitu. Jadi agama-agama yang sebelumnya yang dibawa oleh para nabi-nabi yang telah wafat itu sudah kotor, kan suci. Abawahu membentuk kotor gitu. Ya seperti itu ya. Tapi memang jika dilihat prosesnya antara Lauhul Mahfuz, blueprintnya ya, catatan lengkapnya, eksekusinya berupa hadis tadi itu, si anak sendiri ini dia berkembang aja tuh, baik misalkan tanpa peran campur tangan dari orang tua, ada nggak yang begitu ya? Wah, itu langka sekali. Kayak Tarzan misalkan yang fiksi kan. Tapi secara biologis itu anak memang tumbuh di sini dengan mana menyerap secara otomatis. Makanya dalam gelombang otak itu dikenal gelombang otak theta. Di bawah theta itu alfa ya, beta, beta, alfa, theta, delta. Oh, di bawah theta itu delta. Nah, theta ini adalah gelombang otak anak umur berapa ya? Dari berapa sampai berapa tuh yang dia menyerap segala sesuatu tanpa filter. Gitu. Makanya cepat belajar, cepat niru kan anak kecil tuh. Kisaran 7 tahun kurang lebih gitu kan. Sampai batas 7 lah, 7 tahun kalau nggak salah tuh. Dan di bawah 7 tahun anggap 5 tahun ke bawah. Itu gelombang otaknya delta itu.
gelombang otak paling suci. Ya banyak hadis-hadis mengatakan bahwa salah satunya ya apabila ingin melihat ahli surga maka lihatlah anak bayi atau anak kecil gitu ya. Iya, nggak tahu apa-apa maksudnya. Masih suci gitu. Nah, tetapi memang secara otomatis saja itu kolaborasi antara Lauhul Mahfuz dan eksekusinya, fakta tentang Lauhul Mahfuz ya anak ini ya dengan sendirinya memang berkembang aja tuh secara biologis kan, kemampuan otaknya dan lain-lain. Dewasa, dewasa, dewasa terus. Tapi apakah itu maksudnya adalah apa tuh? Ya berarti secara personal anak ini walaupun dibentuk oleh lingkungan, orang tua dan lain sebagainya, dia memang bakalan berlaku tuh catatan amal, nasib-nasibnya tadi tuh. Ya makanya orang berbeda-beda kan. Ya kalau boleh request atau meminta mah pengennya semuanya beruntung kan gitu. Kalau bicara ideal kan gitu kan. Pengennya semua bahagia dunia akhirat. Pengennya semua masuk surga kan gitu-gitu tuh. Ya Lauhul Mahfuz itu ternyata ya bisa berlain-lainan itu gitu. Nah kembali ke pembahasan yang tadi itu, kenapa Lauhul Mahfuz setiap orang bisa berbeda-beda? Apakah memang Allah secara independen mencatat gitu, ibaratnya ada 8 miliar manusia di muka bumi, ada 8 miliar buku gitu ya kan. Nasib per individu tiap orang tuh dari A sampai Z detil-detilnya dicatatin semua. Apakah Allah? Apakah begitu? Oh enggak, ternyata itu kias. Bagaimana catatan itu terbentuk, tertulis? Nah ini pertanyaan yang saya pribadi belum pernah mendengar uraian seperti ini. Baru hanya dari satu orang yang sekarang jadi guru saya. Silahkan bagi yang sudah mendengar pembahasan, silahkan berbagi wawasan ilmu dengan saya tentang judul kenapa catatan Lauhul Mahfuz tiap orang berbeda-beda. Bukan solusinya ya, solusinya belakangan. Itu dulu. Itu berarti dia apa namanya berdiri sendiri ya. Kenapa catatan amal buku Lauhul Mahfuz buku nasib anggap aja begitu. Tiap orang berbeda-beda, bahkan dunia akhirat, bukan dunia doang, akhirat juga. Dia masuk surga apa neraka kan di Lauhul Mahfuz kan. Nah, silahkan ya. Saya tunggu. Kita ngopi bareng, santai. Kita ngobrol dalam suasana yang enak. Jika ada yang pernah ketemu pembahasan ini, syukur-syukur luas ya. Saya sangat senang sekali
Anggaplah ini undangan gitu. Kita ngobrol bareng santai, suasana saling berbagi ilmu gitu. Ah, dengan judul kenapa catatan amal kitab Lauhul Mahfuz tiap orang berbeda-beda. Apa itu berbeda-bedanya yang tadi itu? Yang paling dasar aja dah, lahir itu kelamin ya bisa berbeda. Kemudian orang tua yang kaya, yang miskin, yang umum-umum aja dulu, nggak langsung ke agama. Ada yang sehat, ada yang setengah sehat, ada yang mohon maaf cacat, dan lain-lain. Gitu. Ya, ada yang cantik, ada yang ganteng, ada yang enggak gitu ya. Jadi catatan amal ini terbentuk ternyata itu gampangnya oleh hukum sebab akibat. Sebab akibat yang mana? Bayinya aja kan baru lahir. Kenapa dia sudah bisa menyebabkan akibat? Si bayi aja baru lahir. Itu tadi, kenapa lahirnya berbeda-beda? Nah ini sebenarnya masuk di rukun iman yang ke-6. Saya kodok-kodar. Gitu. Nah, hukum sebab akibat ini berkenaan dengan dosa dan pahala. Ya, berkenaan dengan sebenarnya belum pahala ya, lebih tepatnya karma ya. Ada kan orang yang berbuat baik, tapi di situ masih ada dosa gitu. Contoh kecil, misalkan saya memberi sesuatu ke orang, memang secara hablum minannas saya nggak berbuat dosa. Misalkan saya nggak pernah ngomong ke orang, saya habis memberi si A, si B gitu, enggak. Tapi di hati saya enggak ikhlas tuh. Atau di hati saya ada ria. Nah, yang pas itu sebenarnya karma. Karma itu ada dua, ada karma baik, ada karma buruk. Gitu. Kalau karma buruk ya pure dosa. Kalau karma baik, perbuatan baik tapi masih ada dosa di dalamnya. Tapi dia berbuat baik. Nah itulah cikal bakal dari terbentuknya hukum kausalitas atau hukum sebab akibat. Sehingga itulah yang menjadi catatan dalam tanda petik ya, kias, catatan di Lauhul Mahfuz gitu. Sehingga berbeda-beda. Bahkan kalau diperluas lagi kan tentang reinkarnasi, kelahiran kembali kan. Nah di syairnya Jalaluddin Rumi ada tuh, ketika jadi Google atau di YouTube ya, reinkarnasi Jalaluddin Rumi, ketika aja seperti itu. Nah ada syairnya tuh, pendek videonya itu, syairnya Jalaluddin Rumi tentang reinkarnasi.
konsep reinkarnasi. Ternyata Jalaluddin Rumi ini seorang sufi besar ya, pun dia meyakini tentang konsep reinkarnasi. Iya, syairnya itu sedikit saya kutip ya, syairnya ya, saya juga lupa ingat. Aku melihat diriku menjadi mineral. Mineral itu maksudnya apa ya? Batu-batu alam atau apalah gitu ya. Umurnya kan panjang banget tuh. Aku juga pernah menjadi hewan, nah gitu-gitu. Aku juga pernah menjadi manusia. Kayak gini, aku melihat diriku menjadi mineral, kemudian mati, kemudian lahir kembali sebagai hewan, kemudian mati, kemudian lahir lagi sebagai manusia, kemudian mati. 2 kali kalau nggak salah jadi manusia tuh, mati lagi. Nah, kemudian jadi malaikat, kemudian mati lagi. Nah, menarik sekali tuh. Malaikat mati gitu. Malaikat juga, malaikat apa lagi tuh kan? Luar biasa, sangat menarik ya. Mati, kemudian terakhir hidup sebagai sesuatu yang dia nggak kenal, apa itu gitu kan, mati lagi. Sampai apa itu terakhirnya tuh ya, sampai menuju kepada kesimpulan yang saya tangkap ya ketika mendengarkan itu tuh, pernah juga membaca tulisannya ya, itu sehingga menemukan jalan kesunyian menuju Tuhan ya, begitulah kurang lebih. Udah berarti selesai itu, nggak ada siklus kelahiran kembali gitu. Nah itu semua berkaitan erat dengan alam bawah sadar sebenarnya. Kemarin kan disclaimer ya, istilahnya kemarin sudah video saya yang berjudul tentang alam bawah sadar. Nah, itu ya 95% alam bawah manusia dikendalikan alam bawah sadarnya. 5%-nya itu ya hanya fungsi dari motorik aja, gerak gitu. Yang aslinya itu digerakkan oleh alam bawah sadar. Nah dengan teori ini berarti masuk ke syairnya Jalaluddin Rumi, karena persifatan alam bawah sadar itu. Ya, ya gampangnya persifatan lah. Contoh nih, kenapa saya sebut persifatan ya? Ya orang itu kayak orang kayak ada orang kayak binatang gitu, sifatnya kan gitu. Binatang juga macam-macam tuh, ada yang binatang pemalas kayak kebo misalkan. Ada pemarah kayak macan, ada yang licik kayak ular misalkan. Nah, ada yang kayak batu, artinya batu, ada yang kepala batu dan lain-lain kan. Ada yang kayak setan, gitu. Ya seperti itu. Dan juga ternyata ya masuk, seolah-olah kayak cocok logi ini ya, tapi ya masuk ke karakter dari Lauhul Mahfuz
Pertanyaan tadi kan kenapa manusia lahir bisa berbeda-beda? Ya, jawabannya kan hukum sebab akibat tuh atau kausalitas gampangnya. Kemudian ada pertanyaan lagi ya, kenapa bisa ada hukum sebab akibat? Ya bayinya aja baru lahir. Nah, dari mana hukum sebab akibatnya? Ya, berarti di kehidupan sebelum bayi itu lahir. Kesenggol dah tuh konsep reinkarnasi gitu. Berarti 95% dari alam bawah sadar itu adalah karma, baik itu karma yang positif ataupun karma yang negatif, baik karma baik atau karma buruk. Itu 90%-nya membentuk, mewujud, persifatan itu mewujud. Ya, seperti itu ya. Nah, ini sangat menarik. Berarti sudah terurai nih, alhamdulillah. Itu ya sedikit dari sesuatu yang langka dibahas ya. Ini mah tentang diri kita, nggak melebar kemana-mana tentang politik, tentang apa, enggak. Ya tujuannya ya apa? Manusia diciptakan ya cuman untuk menyembah, ya kan? Menyembah itu lia'rifun. Nah, ada beberapa tafsir itu kan mengatakan ya menyembah itu ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kan gitu. Ai illa liya'rifun, supaya dia kenal pada siapa, kenal tetangga, kenal jabatan yang sifatnya duniawi atau apa, materi apa, bukan, kenal Allah, kenal Tuhan. Ya kembali, jadi ada kaitan erat alam bawah sadar ini, berarti dengan kata lain adalah hukum sebab akibat dari kehidupan-kehidupan di masa lalu sehingga membentuk kita saat ini dengan segala apa yang melekat di diri kita sekarang. Ya nasib, ya kemudian nasib juga, nasib ekonomi, nasib jodoh, nasib apa ya, nasib ya macam-macam lah, rezeki apa kan gitu. Kemudian termasuk nasib akhirat kan, neraka kah, surga kah, atau ini catatan tambahannya, tahapan-tahapan akhirat itu ya kesimpulannya ya dari belajar bahagia, saya nyebutnya lah gampang ya. Kubur ya ada azab kubur, ada nikmat kubur kan gitu. Kemudian pengadilan lah tuh, perintilannya banyak macamnya tuh, ada masyarakat apa segala macam gitu. Itu sebenarnya semua sudah sirotol mustaqim gitu. Nah, kemudian itu ada sisi pembersihan. Neraka itu kan pembersihan.
azab kubur, ya, pembersihan juga, ada nikmat kubur. Nah, nikmat kubur ini masih disebutnya bukti dari karma baik, gampang itu begitu. Nikmat dia di kuburnya. Nah, kemudian dari kubur ini ditemani oleh amal perbuatannya. Nah, ditemani amal perbuatannya kan. Kalau hadis itu ya kalau amal perbuatannya semasa di dunia itu buruk, dia akan mewujud menemani kita dalam wujud yang buruk, menjadi orang buruk. Kalau kita baik ya jadi berwujud baik, menyenangkan gitu-gitu kan. Nah, itu maksudnya karma baik dan karma buruk. Nggak mewujud begitu. Sesuai teks hadis enggak, itu kias ya. Nah, kemudian kiamat ya. Nah, kubur itu oleh orang-orang hakikat atau tasawuf itu, kubur itu bukan kuburan yang kita kenal itu, tidak. Jasad kita inilah kuburan. Ada clue-cluenya yang bisa kita tarik tuh. Ya, beda makna kuburan yang uh, umum dengan kuburan yang khusus gitu. Makna kuburan khusus itu adalah jasad-jasad kita inilah kuburan bagi jiwa kita, ruh kita, gitu. Ya, terbukti dengan contoh, ada satu hadis, perbedaan orang yang berzikir dan tidak berzikir sebagaimana mayat dan orang yang hidup. Gitu. Ya, orang yang nggak berzikir ini kan tentunya harus tersambung ya. Baik dia mengucapkan atau terucap juga tapi di hati juga nyambung dan hati nyambung, dan juga walaupun misalkan dia hanya tersambung. Zikir ini maknanya bisa mengucapkan, bisa mengingat. Tapi makna terkini aslinya adalah tersambung. Mengingat itu kan identik masih menggunakan kemampuan otak yang terbatas kan. Sedangkan zikir itu arahnya kepada yang tak terbatas. Berarti menggunakan unsur yang tak terbatas. Ya, sekali lagi ya. Zikir itu lebih dalamnya adalah maknanya mengingat. Makna sebenarnya adalah tersambung. Kalau mengingat itu masih identik dengan kemampuan otak. Nah, berarti mengingat di kolbu, gitu, di hati ya. Nah, apakah mengucapkan juga ya? Bisa mengucapkan juga. Gitu. Sama seperti kita ingat kekasih kita ya. Bukan hanya mengingat, tapi bisa sampai kita berucap-ucap itu. Kan gitu ya. Nah, kemudian itulah tadi antara pemahaman kubur secara syariat dan pemahaman kubur secara hakikat. Hakikatnya kubur itu jasad kita. Gitu. Nah, itu
udah masuk alam atas sadar. Ya. Nah, tadi perintilan-perintilan tentang Lauhul Mahfuz itu diawali pertanyaannya kenapa bayi lahir itu berbeda-beda segala-galanya tuh. Nasib di dunia itu berkaitan erat dengan alam bawah sadar yang 95%. Nah, sehingga terbentuklah kita secara detail ini. Nah, kemudian di Lauhul Mahfuz juga tercatat itu nasib akhirat kita tuh. Nah, pembahasannya sampai ke di sini. Berarti udah kaitannya dengan alam atas sadar. Nah, kemarin di video sebelumnya saya katakan itu bahwa 95% alam bawah sadar itu hanya kita hidup itu harus kita ganti dengan alam atas sadar. Nah, gitu gampangnya. Ya, kiasnya itu gampangnya seperti ini. Misalkan mana ya? Nah, ini gelas misalkan. 95% ini terisi alam bawah sadar. Misalkan kita isi oli gitu, hitam gitu kan. Kita ganti dengan 95% alam atas sadar. Air putih misalkan. Ya, sudah buang aja olinya, cuci gitu kan. Nah, itu dari mana memahami? Oh, dicuci gelasnya tadi. Gelasnya dicuci yang isi oli tadi, bersih, kering, baru diisi air putih yang tadinya isinya oli. Oli kan nggak mungkin kita minum, gitu. Nah, pengetahuan itu dari mana? Kita membersihkan gelas. Nah, kiasnya kan gelas ini alam bawah sadar, isinya 95% adalah alam bawah sadar, oli gitu kan. 5%-nya itu kita manfaatkan untuk mengetahui bagaimana dari isinya oli menjadi isinya air putih sehingga bisa kita minum. Nah, gitu. Ya. Ya, caranya itu ya dicuci, dibersihin sampai nggak ada olinya sama sekali, bersih pakai sabun kan, gitu-gitu kan. Nah, itu 5% alam atas sadar harus mengetahui itu sehingga memungkinkan kita ganti dengan air putih atau 9 air putih itu kias dari 95% alam atas sadar begitu. Kiasnya seperti itu. Iya, kita hidup itu di 5% itu mengganti 95% alam bawah sadar, kita ganti dengan 95% alam atas sadar. Caranya bagaimana? Lihat budun. Gitu. Dengan ibadah sampai mengenal. Atau ada juga ayat Quran yang mengatakan wa'bud, firman yang memfirmankan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kalian sampai datang kepada kalian al-yakin. Nah, al-yakin ini banyak yang menafsirkan adalah kematian. Atau kalau makna
biasanya. Mana paling biasa itu adalah ya beribadah kepada Allah sampai engkau yakin gitu. Walaupun kita belum yakin terus kita ibadah gitu kan. Enggak begitu. Datang kematian gitu. Nah, datang kematian ini kenapa menggunakan al-yakin? Nah, al-yakin ini sesuatu yang identik dengan yang masih gugur di hadapan Allah tuh. Mirip dengan konsep reinkarnasi tadi. Siklus kelahiran berarti siklus kematian. Makanya disebut al-yakin. Karena belum bisa pulang, ya sudah muter-muter aja, berarti mengalami berkali-kali kelahiran dan berkali-kali kematian. Kenapa ya? Karena belum diterima. Makanya disebut al-yakin. Gitu. Tapi wa'bud rabbaka, sembahlah Robmu, yang identik dengan pendidik ya. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian. Bisa jadi juga bermakna mati yang memang hanya mati memasuki kesadaran yang lebih tinggi. Nah, ini erat kaitannya dengan alam atas sadar. Gitu. Atau bermakna juga wa'bud rabbaka. Pendidik itu kan ada pendidik di alam jasmani, ada pendidik di alam rohani. Nah, zaman Nabi itu pendidik di alam jasmani ya Nabi, pendidik di alam rohani Rasulullah. Nah, kemudian zaman ini siapa? Pendidik di zaman ini disebutnya waliya mursyida. Kemudian pendidik di alam rohani disebutnya mursyid. Gitu. Nah, itu udah alam atas sadar. Nah, itu sudah mulai mengisi 95% alam atas sadar. Seperti itu. Di situ ada zikir dalam ibadah itu dan lain-lain. Sehingga kita dilihat oleh Allah itu, dilihat oleh Rasulullah itu, dilihat oleh mursyid, kita ini hidup. Tidak seperti mayat, sebagaimana hadis kan. Bedanya orang yang berzikir dan tidak berzikir seperti mayat dan orang yang hidup gitu. Nah, yakin ini ya kematian palsu, gampangnya begitu. Ya. Karena di mata orang dilihatnya mati, aslinya enggak. Gitu. Tidak mati. Ya, terpisah jasad dengan mati. Enggak. Gampang-gampangannya tuh begini. Setiap orang kan ada ruhnya tuh. Nah, kalau orangnya mati, apakah ruhnya ikut mati? Kan enggak. Dilempar lagi pertanyaan yang ekstrim. Jasad itu ada umurnya. Kalau ruh ada berapa umurnya? Ya ruh itu bagian dari Allah, ya kagak ada umurnya. Gitu. Enggak terikat umur. Jadi, nah ini makanya pentingnya kita masuk ke alam atas sadar. Inilah ilmu yang sebenarnya yang dimaui oleh Nabi Muhammad. Dia seperti ini.
Ilmu, ya Nabi Muhammad membawanya ilmu ini. Tidak hanya berkutat mati-matian sehabis-habisnya di literasi. Itu nggak tepat. Kan kalau diurai kayak gini terbongkar kan. Bahkan aslinya kalau kata guru saya itu praktek ibadah aslinya itu di alam batas sadar. Disebutnya alam kodim gitu. Ya, alam batas sadar. Jadi ini sesuatu yang memang benar-benar langka sekali yang menyampaikan ini ya. Ya sudahlah, berhubung saya memang diperintah sama guru saya laksanakan untuk menyampaikan. Walaupun ala kadarnya, walaupun banyak kekurangan, ya, saya mohon maaf. Ya, dan juga tidak ada niatan untuk nyindir, menyakiti atau gimana, enggak. Hanya menyampaikan aja ilmu tentang diri gitu. Nah, seperti itu ya. Kembali ke laptop. Jadi erat simpulannya, erat kaitannya alam bawah sadar itu ada di Lauhul Mahfuz gitu. Dan kenapa bayi lahir berbeda-beda? Itu tersebab catatan amal yang dia bawa. Dia lahir, kemudian tergelar gitu nasibnya tuh dari dunia sampai akhirat, detil-detilnya kan gitu. Kenapa bisa berbeda? Ya karena hukum sebab akibat. Tapi Allah Maha Adil. Justru itu perbedaan itulah keadilan Allah, tuh bukti dari keadilan Allah. Gitu. Nah, jadi bayi itu lahir dalam keadaan suci. Maka fa'abawahu dengan mana orang tua, guru atau lingkungan atau apa itu membentuk dia menjadi yunasironihi awi majisanihi. Bahasa lainnya ya tidak mengarah kepada satu merek agama, enggak. Nasrani atau Kristen enggak ke situ, tapi maksudnya kotor gitu. Nah, jadi bagaimana? Nah, harus melepaskan diri dari identitas duniawi gitu maksudnya. Abawahu ini kan identik dengan duniawi. Nah, lingkungan ya dunia, orang tua ya dunia, paman apa ya dunia gitu kan. Kemudian apa lagi? Ya itulah yang membesarkan anak ini ya dunia. Tadi sedikit terucap oleh saya ya, guru itu ya ada guru di alam jasmani, ada guru di alam rohani. Nah, guru di alam rohani inilah ya, yang bisa melepaskan kita dari unsur dunia yang kotor tadi. Akan tetapi tidak bisa langsung kita berguru kepada
guru ruhani yang sudah terlepas dari dunia. Nah, di mana buktinya? Ya, gampang aja. Kita misalkan mau belajar menata jiwa kita nih tanpa guru. Belajar apa? Psikolog. Belajar apa? Meditasi. Atau belajar apa lagi? Belajar tentang karakter misalkan dan lain-lain. Jika tidak bertemu dengan guru yang mumpuni, bahasa saya guru mumpuni ya, itu nggak bisa kita berguru kepada guru ruhani gitu. Kalau di zaman Nabi, guru jasmaninya siapa ya? Nabi Muhammad. Kemudian guru rohaninya siapa? Rasulullahnya. Ada di balik Nabi Muhammad gitu. Nah, kemudian zaman sekarang siapa? Ya itu Walia Mursida gitu. Wakilnya mursyid. Kalau zaman dulu guru rohaninya Rasulullah, zaman sekarang siapa? Mursyid gitu. Hanya beda-beda penyebutan aja, peran fungsinya sama. Nah, seperti itu. Nah, kemudian mana lagi buktinya jika kita berguru rohani nggak bisa tanpa lewat guru jasmani. Iya, kita nggak bisa langsung masuk ke rohani tanpa lewat jasmani. Dan jasmani ini nggak bisa kita lewati tanpa pertolongan dari guru jasmani. Kenapa? Karena dunia itu hukumnya dua, berpasangan. Kita murid ya harus ada gurunya, gitu. Ada subjek, ada objek. Jasmani itu kan masih duniawi kan, alamnya dunia. Mau nggak mau itu harus ada dua dulu. Nah, kemudian masuk alam rohani baru jadi satu. Gampangnya begitu. Nah, makanya kenapa kita lihat Nabi dan para sahabat-sahabatnya itu seias kata, selaras. Ya, karena jiwanya udah menyatu, gampangnya begitu. Rohaninya udah menyatu, gampangnya begitu. Tapi nggak mungkin rohani jiwanya menyatu sebelum berguru kepada jasadnya dulu, jasadnya Nabi. Gitu. Nah, kalau di Quran itu ada surah An-Nisa ayat berapa ya? 51 apa itu? Yang bunyinya Ati Allah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Allah Maha Qadim, Rasul Qadim, kemudian ulil amri. Nah, ini dimensi dari dunianya. Nah, ulil amri inilah yang bisa menghubungkan kita dengan dimensi kerasulan atau alam rohani. Sudah, itulah proses dari kita untuk cara yang asli untuk melepaskan diri dari kemelekatan alam bawah sadar. Kalau cara-cara lain, kemarin sudah dibahas di video kemarin, itu tidak bisa. Jadi cara-cara lain itu, walaupun itu cara agama, tapi yang nggak ketemu sistem kodim, maka dari dunia hanya kembali kepada dunia lagi. Bahkan bisa jadi lebih parah kemelekatan dunianya. Cuman nggak sadar. Nah, gitu gampangnya. Nah, dengan uraian seperti ini kan jadi terbuka tuh. Ya, tadinya kita nggak tahu jadi tahu, ada pencerahan lah gitu. Baik, kurang lebihnya sampai sini dulu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ya.
Baik, ilahi anta maksudi wa ridha matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.